Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Putri Sukalestari, nomor absen 3 dari kelas 8E, SMP Negeri 4 Abian Semar. Saya Igusti Ayu Putri Nasanti, nomor absen 2 dari kelas 8E, SMP Negeri 4 Abian Semar. Nama saya Ani Putu Dian Firdiantari, nomor absen 27 dari kelas 8E, SMP Negeri 4 Abian Semar. Saya Niputu Lisya Febriani, nomor absen 28 dari kelas 8E, SMP Negeri 4 Abian Semar. Nama saya Niputunia Pratiwi, nomor 26 dari kelas 8E, SMP Negeri 4 Abian Semar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Sabda Timira. Seluruh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sumber hidup yang sama, yakni Atman. Kegelapan dalam diri, dalam ajaran agama Hindu ada 7 macamnya yang disebut Sabda Timira. Jadi, Sabda Timira berarti 7 macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap sehingga melakukan perilaku-perilaku negatif. Ketujuh kegelapan yang terdapat di dalam diri manusia merupakan akibat avidya yang kita bawa sejak lahir, yang dapat menimbulkan berbagai macam tindakan negatif seperti marah, sombong, angkuh, kejam, dengki, iri hati, suka memfitnah, merampok, dan yang lainnya. Dalam kitab suci Niti Sastra menyebutkan 7 unsur yang dapat menyebabkan orang menjadi mabuk atau avidya. Ketujuh unsur tersebut disebut Sabda Timira. Berikut bagian-bagian dari Sabda Timira, yaitu Surupa, Dana, Guna, Kulina, Yohana, Sura, dan Sasuran. Bagian-bagian Sabda Timira. 1. Surupa. Surupa adalah kemabukan karena wajah atau rupa tampan dan cantik yang dimiliki. Contoh perilaku surupa adalah melakukan operasi plastik karena tidak puas dengan wajah yang dimiliki. 2. Dana. Dana adalah kemabukan karena kekayaan yang dimiliki. Contoh perilaku dana adalah berfoya-foya dan menghamburkan uang. 3. Guna. Guna adalah kemabukan karena kepandaian yang dimiliki. Contoh perilaku guna adalah menggunakan kepandaiannya untuk menipu orang lain. 4. Kulina. Kulina adalah kemabukan karena faktor keturunan. Contoh perilaku kulina adalah merasa diri anak kaya sehingga suka berfoya-foya. 5. Yohana. Yohana adalah kemabukan karena keremajaan. Contoh perilaku Yohana adalah merasa diri awet muda sehingga lupa akan tata krama hidup. 6. Sura. Sura adalah kemabukan karena minuman keras. Contoh perilaku sura adalah menggunakan obat-obatan terlarang dan narkoba. 7. Kasuran. Kasuran adalah kemabukan karena keberanian. Contoh perilaku kasuran adalah suka melawan orang lain karena merasa diri paling sakti. Dampak positif perilaku Sabda Timira. 1. Surupa. Dampak positifnya adalah wajah yang cantik atau tampan dapat digunakan sebagai model atau alat promosi wisata, produk-produk kecantikan. Perilaku demikian berguna untuk orang banyak sehingga memberikan dampak positif seperti dihargai dan dihormati. 2. Dana. Dampak positifnya adalah orang yang memiliki banyak harta atau uang digunakan untuk membantu orang lain seperti orang miskin, pembangunan sarana umum, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku demikian menyebabkan orang memuji dan memberi rasa hormat kepada orang tersebut. 3. Guna. Dampak positifnya adalah seseorang yang memiliki kepandaian dalam hidupnya membuat sesuatu yang berguna bagi orang banyak seperti membuat pesawat, mobil, kereta, dan hasil karya yang lain. Perilaku orang yang demikian akan memperoleh penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasa yang telah dibuatnya oleh masyarakat luas. 4. Kulina. Dampak positifnya adalah seseorang yang menggunakan kelebihannya untuk membantu dan membangun masyarakat menjadi harmonis dan bahagia karena pengaruh keturunan yang dimilikinya, seperti anak seorang pejabat menggunakan kekuasaan orang tuanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Perilaku yang demikian dapat menciptakan masyarakat yang aman dan tentram. 5. Yohana. Dampak positifnya adalah pada masa remaja gunakanlah untuk berkreasi dan hal-hal positif sehingga lingkungan sekitar merasakan perbuatan yang kita lakukan. Perilaku yang demikian dapat memberikan manfaat pada masyarakat tempat tinggalnya. 6. Sura. Dampak positifnya adalah minuman keras seperti tua, arak, rum banyak digunakan untuk upacara agama, khususnya untuk para makhluk yang lebih rendah dari manusia, seperti macaru. Minuman keras yang digunakan untuk upacara berfungsi untuk menetralisir bakteri-bakteri yang mengganggu. 7. Kasuran.
Dampak positifnya adalah keberanian yang dimiliki seseorang jika dimanfaatkan untuk kebaikan dapat berdampak positif pada diri sendiri. Dampak perilaku negatif dari Sabta Timira. 1. Surupa. Dampak negatifnya adalah dampak negatif timbul jika orang yang memiliki wajah cantik atau tampan melakukan perilaku yang negatif, sehingga menjadikan dirinya lupa akan kodratnya. 2. Dana. Dampak negatifnya adalah semua orang membutuhkan uang untuk menghidupi dirinya. Tetapi dalam upaya memperoleh uang, jangan memakai cara yang melawan dharma atau adharma, seperti korupsi, merampok, mencuri, serta yang lain. Perilaku yang demikian dapat mengakibatkan orang tidak menghormati dan menghina orang yang berperilaku demikian. 3. Guna. Dampak negatifnya adalah seseorang yang memiliki kepandaian dan membuat hasil karya yang digunakan untuk hal-hal negatif, seperti membuat senjata api untuk menyerang orang yang tidak bersalah, membuat kapal laut untuk mencuri, dan lain sebagainya. Perilaku orang yang demikian berdampak dengan diberikan sanksi hukuman. 4. Kuliner. Dampak negatifnya adalah orang yang sering menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa dirinya merupakan keturunan orang yang status sosialnya tinggi, bahwa orang tuanya sebagai pejabat, atau merasa seorang pangeran, serta yang lain. Perilaku orang yang demikian dapat menyebabkan sistem yang ada menjadi tidak sesuai aturan. 5. Yohana. Dampak negatifnya adalah masa remaja memang sangat menyenangkan, namun janganlah melakukan perilaku-perilaku negatif seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, ikut tawuran, malas-malasan, serta yang lain. 6. Sura. Dampak negatifnya adalah minuman keras yang memiliki kadar alkohol tinggi dapat menyebabkan seseorang yang meminumnya menjadi tidak mampu mengontrol diri. Orang yang sedang mabuk dapat melakukan hal-hal negatif seperti tawuran dan membuat keributan yang mengganggu masyarakat. 7. Kasuran. Dampak negatifnya adalah memiliki keberanian sangat berguna bagi kita. Namun, keberanian yang tidak pada tempatnya dapat membawa akibat yang tidak baik, seperti pada orang tua, kepada pemerintah, kepada penegak hukum, dan yang lain. Perilaku yang tidak mempedulikan orang lain dapat berdampak tidak baik pada diri sendiri dan lingkungan. Upaya untuk menghindari dampak negatif dari Sabta Timira. 1. Pancayamabrata. Pancayamabrata adalah 5 cara untuk mengendalikan diri. Bagian-bagian dari Pancayamabrata. A. Ahimsa. Ahimsa artinya tidak menyiksa atau menyakiti makhluk lain. B. Brahmacari. Brahmacari artinya tidak melakukan hubungan badan selama menuntut ilmu. C. Satya. Satya artinya selalu menepati janji. D. Awyahariga artinya tidak melakukan usaha yang tidak berdasarkan ketulusan. E. Asetya. Asetya artinya tidak curang dan tidak suka mencuri. 2. Pancanyamabrata. Pancanyamabrata artinya 5 macam disiplin dalam memupuk kebiasaan yang baik. Bagian-bagian dari Pancanyamabrata. A. Akroda artinya tidak suka marah. B. Guru susrusa artinya selalu hormat, tekun melaksanakan tuntunan guru. C. Soca artinya suci lahir batin. D. Ahara lagawa artinya selalu mengatur jenis dan waktu makan agar tidak berlebihan. E. Aprada artinya taat tidak sombong dalam mempelajari ajaran agama. 3. Dasayamabrata. Dasayamabrata adalah 10 macam disiplin diri. Bagian-bagian dari Dasayamabrata. A. Dana artinya memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. B. Ija artinya menyembah kepada Sang Yang Widi. C. Tapa artinya mengembleng diri untuk menimbulkan daya tahan. D. Dhyana artinya tekun memusatkan pikiran kepada ide Sang Yang Widi. E. Swadhyaya artinya memahami ajaran suci. F. Pustanigraha artinya mengendalikan hawa nafsu. G. Brata artinya taat akan sumpah yang diucapkan. H. Puasa artinya berpantang dan berpuasa. I. Muna artinya membatasi berkata-kata atau berkata seperlunya saja. C. Serana artinya penyesuaian diri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah satu kata. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.